17 juta orang di dunia menderita stroke setiap tahunnya. Sepertiga dari orang-orang yang terserang stroke tersebut berujuk pada kematian. Tahukah Anda, apabila penyakit stroke merupakan penyakit penyebab kematian tertinggi setiap tahunnya? Stroke ini tidak hanya merusak kemampuan motorik penderitanya, tapi juga kemampuan bahasa hingga berkurangnya kemampuan memori otak serta daya ingat. Nah, gejala ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu stroke, tanda dan gejalanya, bahayanya, serta bagaimana penanganannya. Oke, apa itu stroke? Stroke adalah suatu penyakit pembuluh darah otak berupa penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak yang menyebabkan otak tidak mendapatkan pasokan oksigen yang dibutuhkan. Kondisi ini menyebabkan otak mengalami kematian sel atau jaringan dan menimbulkan gangguan neurologis atau gangguan syaraf. Stroke dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi akibat penyumbatan pada pembuluh darah di otak, sementara itu stroke hemoragik terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Kedua jenis stroke ini sama-sama menyebabkan otak kekurangan darah yang memasok asupan oksigen dan nutrisi. Selanjutnya, apa saja tanda dan gejala stroke? Tanda dan gejala stroke dapat kita ingat dengan singkatan segera KRS, yaitu senyum tidak simetris atau mencong ke satu sisi, tersedak, dan sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Kemudian G, gerak separuh anggota tubuh melemah secara tiba-tiba. Lalu R, bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat berbicara, atau tidak mengerti kata-kata, atau bicara tidak nyambung. Lalu K, untuk kebas atau baal, atau kesamutan separuh tubuh. Lalu R, untuk rabun, yaitu pandangan satu mata kabur, yang terjadi secara tiba-tiba. Lalu S untuk sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Serta terdapat gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi seperti tremor, gemetar, dan sempoyongan. Lalu, kenapa kita harus waspada dengan tanda gejala stroke? Stroke merupakan kondisi yang berbahaya. Bahaya tersebut diantaranya, yang pertama, stroke dapat menyebabkan kematian. Kematian merupakan akibat dan bahaya terberat dari penderita stroke yang dapat disebabkan oleh stroke hemoragik maupun stroke non-hemoragik. Kemudian, stroke dapat menyebabkan kelumpuhan pada sistem anggota tubuh, terutama pada anggota gerak, yaitu tangan dan kaki, serta pada sistem gerak lainnya yang menyebabkan tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Kemudian, stroke dapat menyebabkan koma, yaitu berupa gangguan kesadaran dalam jangka waktu tertentu karena menurunnya aktivitas otak. Selanjutnya, stroke dapat menyebabkan kerusakan jaringan saraf. Stroke mengakibatkan rusaknya jaringan saraf pada tubuh yang tidak dapat berfungsi lagi dengan baik dan otak tidak dapat sinkron dengan anggota lain dalam bekerja. Kemudian, stroke dapat menyebabkan sulit berbicara, yaitu terjadi pada pasien stroke akibat adanya kerusakan di area khusus otak atau yang disebut dengan area Broca. Kemudian, stroke juga dapat menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Stroke mengakibatkan terganggunya bagian saraf yang menuju ke penglihatan dan menyebabkan pandangan menjadi kabur serta tidak jelas. Dan jika dibiarkan, dapat berakibatkan pada kebutaan atau tidak bisa melihat lagi karena rusaknya fungsi penglihatan secara total. Video ini dibuat berdasarkan riset penelitian yang dilakukan oleh dosen Fakultas Keperawatan Universitas Jember, dengan judul artikel yaitu Pengaruh Familiar Auditory Sensory Training pada tingkat kesadaran pasien stroke di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember, yang disusun oleh Sirila Ari Pratiwi, John Hafan Sutawardana, dan Mulia Hakam. Skenario kasus. Ibu Ayu memiliki penyakit stroke iskemik dan sudah dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Dengan ekstremitas kanan sulit untuk digerakkan dan cara berbicara yang kurang jelas atau pelo. Seorang perawat melakukan pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale dan memberikan terapi untuk meningkatkan kemampuan sadar Ibu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang, Mbak, Ibu. Siang. Misi, saya perawat Adinda, Mbak. Jadi saya di sini akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu Ayu ya, Mbak ya, benar. Ya, Ibu Ayu ini dengan riwayat penyakit stroke iskemik sejak 3 hari yang lalu ya, Mbak? Iya benar. Ya, benar. Sebelumnya bisa sebutkan nama lengkap Ibu? Ibu Ayu Ginan, Ibu Ayu Ginan. Usianya? usia 56 tahun. Alamatnya? Jalan Mas Rif Jember.
Jalan Mastrip Jember. Oke. Mbak sendiri sebagai walinya ya? Iya, anaknya. Anaknya. Nama lengkapnya siapa Mbak? Andi ya, Usia? 23 tahun. Oke, sudah. Nah, jadi di sini saya izin untuk melakukan pemeriksaan dan juga nanti sedikit ngobrol-ngobrol ya Mbak ya, sekitar 15 sampai 20 menit. Apa Mbaknya bersedia? Iya, Sedia, Nggih. Nah, oke, bisa langsung saya mulai ya untuk pemeriksaannya. Oke. Permisi, Ibu Ayu. Ibu Ayu. Ibu Ayu dengar suara saya? Iya, bisa ya. Ibu Ayu, saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Apa Ibu bersedia? Oke, bersedia, nggih. Saya akan melakukan pemeriksaan. Bisa melihat telunjuk saya. Tolong diikuti ya arahnya. Ikuti pergerakan telunjuk saya. Oke, bagus Ibu. Ibu Ayu masih bisa mendengar suara saya? Ya, bisa disebutkan namanya? Ayu Ginan. Ibu Ayu tahu kita sedang berada di mana? Di rumah sakit, benar. Ibu Ayu bisa sebutkan sekarang hari dan tanggal apa? Oh tidak. Ibu tahu sekarang pagi hari atau siang, sore atau malam? Siang, betul. Ibu Ayu sudah makan tadi pagi? Iya, sudah ya. Nah, selanjutnya Ibu Ayu bisa tolong gerakkan tangan kanannya ke atas seperti ini, Ibu. Iya, terus Ibu bisa? Udah Ibu, segitu? Oke, bisa diturunkan. Selanjutnya tangan kirinya bisa diangkat. Ya, terus diangkat Ibu. Ya, terus. Ya, bagus, bisa diturunkan Ibu. Nah, untuk kakinya, permisi Ibu, bisa saya longgarkan? Bisa tolong angkat kaki kanannya ke atas Ibu? Perlahan-lahan, ya, terus. Sudah Ibu, maksimal, ya bisa diturunkan. Selanjutnya kaki kiri bisa diangkat. Ya, terus Ibu. Ya, terus. Oke, sudah. Bagus Ibu. Nah, jadi Mbak Anggi, ini Ibu Ayu masih agak sulit berbicara dan juga menggerakkan anggota tubuh bagian kanannya ya, seperti Mbak Anggi yang lihat sendiri. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya apakah Ibu Ayu sudah bisa melakukan aktivitas sendiri seperti makan atau minum sendiri, Mbak? Nggak bisa, masih saya suapin. Masih disuapin ya, masih bergantung dengan keluarganya, nggih. Oke. Nah, karena Ibu Ayu masih kurang kesadarannya, jadi di sini saya ada penawaran, Mbak. Ada penawaran terapi. Jadi nama terapinya ini adalah terapi FAS, Familiar Auditory Sensory Training. Terapi apa itu? Nah, jadi terapi ini nanti Ibu Ayu akan mendengarkan suara rekaman dari anggota keluarga terdekat seperti Mbak Anggi sebagai anaknya, begitu Mbak. Nah, jadi sejauh ini apakah Mbak Anggi bersedia? Bersedia, tapi saya masih belum paham ya. Oke, jadi saya jelaskan lebih rinci ya Mbak ya. Nah, jadi di terapi FAS ini Mbak, ada 2 kali rekaman. 2 kali rekaman, jadi yang satu ini Mbak Anggi akan merekam suara Mbak Anggi yang menceritakan tentang perjalanan Ibu mulai dari terkena stroke bagaimana, begitu Mbak. Yang kedua, Mbak Anggi akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan antara Ibu Ayu dan juga Mbak Anggi sampai sama-sama. Untuk estimasi waktunya, untuk yang rekaman pertama 1 menit, rekaman kedua 4 menit, begitu Mbak, ada 2 rekaman. Nah, untuk yang terakhir ada lagi Mbak, tapi ini bukan direkam. Mbak Anggi langsung mengatakan secara langsung kepada Ibu Ayu saat Ibu Ayu sedang sadar. Mbak Anggi akan mengucapkan kalimat-kalimat positif untuk mendukung Ibu Ayu, untuk mendukung kesadarannya, begitu Mbak.
Iya, begitu. Nah, untuk estimasi waktunya yang berbicara langsung itu 5 menit, Mbak. Nah, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Kira-kira kapan nih? Nah, karena ini masih briefing dan juga persetujuan, Mbak, kalau Mbaknya bersedia dan bersetuju, nanti sore bisa langsung ke lobi untuk menandatangani lembar persetujuan dan juga nanti diarahkan oleh perawatnya untuk merekam suara Mbak Anggi. Jadi langsung direkam sore ini, Mbak. Gitu. Nah, untuk pemulaian terapinya untuk didengarkan kepada Ibu Ayu bisa dimulai besok pagi, Mbak. Jadi terapi ini berlangsung 3 hari berturut-turut, Mbak. Jadi setiap harinya Ibu Ayu akan mendengarkan 3 kali rekaman, 3 kali sehari dengan rekaman yang sama, begitu. Jadi di hari pertama rekaman pertama, hari kedua rekaman kedua, dan yang hari ketiga yang diucapkan langsung seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Begitu, Mbak Anggi. Nah, jadi untuk harapannya sendiri, nanti setelah mendengarkan rekaman-rekaman dari Mbak Anggi, Ibu bisa meningkatkan kesadarannya, Mbak, baik dari respon berbicara dan juga gerakannya bisa lebih leluasa, begitu, Mbak. Nah, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Sudah paham, Gi. Nah, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya Mbak Anggi bisa datang ke lobi, Gi, untuk lebih lanjutnya kepada perawat. Langsung saja bilang untuk penandatanganan terapi FAS, begitu, Mbak. Terapi FAS, begitu ya. Oke. Itu saja, Mbak, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaan yang dia, Mbak, ya. Saya izin pamit. Ibu Ayu istirahat yang cukup ya, Ibu. Mbak Anggi juga rutin memberikan makanan yang cukup kepada Ibu, ya. Saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Pemberian terapi pasien sesi pertama. Pasien diberikan rekaman mengenai cerita awal mula pasien mengalami stroke dari anggota keluarga pasien. Ketika itu, ibu dan saya pulang liburan dari Jogja. Kita melakukan wisata kuliner dan banyak sekali makan. Saat itu saya juga tidak memperhatikan makanan yang kami konsumsi kebanyakan daging. Saya juga lupa kalau ibu punya hipertensi. Sudah di rumah, siap-siap mau tidur, tiba-tiba ibu pusing dan mengatakan pandangannya kok kabur. Setelah itu, ibu pingsan dan kami langsung menuju rumah sakit. Pemberian terapi pasien sesi kedua. Pasien diberikan rekaman mengenai pengalaman menyenangkan pemilik rekaman dengan keluarga pasien. Pengalaman menyenangkan saya dengan ibu ya ketika sedang liburan di Jogja saat itu. Saya baru saja lulus pendidikan tinggi dan ibu memberi hadiah liburan keluarga. Tapi sejujurnya ketika hari-hari biasanya seperti melakukan kegiatan rumah dengan ibu, ketawa-ketawa tiap hari, itu sudah pengalaman menyenangkan menurut saya. Hal-hal sederhana ketika saya dan ibu berkebun, minum teh dan bersantai di halaman rumah ketika sore hari, bersama-sama menyapa para tetangga yang lewat di depan rumah kami, sangat menyenangkan. Hingga saya terus berdoa agar sampai nanti ibu menua, saya dan ibu masih bisa bersantai di halaman rumah bersama. Pemberian terapi pasien sesi ketiga. Memberikan kesempatan anggota keluarga pasien untuk berkomunikasi dengan pasien menggunakan kalimat positif. Ibu, hari ini Anggi sudah dapat kerja. Nanti kalau ibu sudah sembuh, kita jalan-jalan lagi ya. FAST atau Familiar Auditory Sensory Training merupakan intervensi non-farmakologis yang diberikan kepada pasien stroke untuk meningkatkan kesadaran pasien. Pasien stroke akan mendengarkan suara orang terdekat pasien yang direkam secara digital. Rekaman tersebut berisi tentang kisah yang berkesan bagi pasien. Berdasarkan penelitian, intervensi FAST memiliki pengaruh dalam peningkatan nilai GCS pada pasien stroke yang mengalami penurunan kesadaran. GCS atau Glasgow Coma Scale merupakan salah satu alat atau instrumen
yang digunakan untuk menilai derajat kesadaran yang dilihat dari 3 komponen penilaian. Yang pertama, respon mata. Yang kedua, respon verbal. Dan yang terakhir adalah respon motorik. Ketika pasien stroke mendengarkan stimulasi auditory phase, maka yang pertama, gelombang tersebut akan merangsang pengeluaran hormon endorfin yang dapat merelaksasikan tubuh. Yang kedua, efek dari mendengarkan musik akan menurunkan ketegangan neuromuskuler dan meningkatnya kesadaran yang dapat dilihat dari frekuensi nadi, frekuensi pernafasan, dan penurunan tekanan darah. Nah, penurunan tekanan darah pada pasien stroke ini dapat mencegah pendarahan berulang. Yang ketiga, phase dapat merangsang morfin dan serotonin dalam tubuh yang dapat menurunkan ketegangan saraf otonom, sehingga pasien stroke akan merasa tenang. Yang keempat, phase juga dapat mempengaruhi sistem fisiologis seseorang dengan membangkitkan aktivitas hemisfer cerebri yang dapat memberikan efek ketenangan. Yang kelima, phase dapat mengaktifasi sistem limbik yang dapat memberikan efek relaksasi pada pasien stroke. Yang keenam, stimulasi suara juga dapat membuka pintu emosional kesadaran pasien yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal. Hal ini dikarenakan suara dapat menyentuh tingkat kesadaran, mulai dari kesadaran fisik, kemudian psikologis, sosial, hingga sosial. Nah, itu dia serangkaian penjelasan terkait stroke hingga terapi phase yang terbukti dapat meningkatkan kesadaran pada pasien stroke yang mengalami penurunan kesadaran. Nah, oleh karena itu, yuk teman-teman bisa praktikkan terapi phase ini secara mandiri di rumah jika terdapat anggota keluarga yang mengalami stroke. Ingat, lakukan terapi ini selama 3 sesi dalam sehari, yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut sesuai dengan demonstrasi yang sudah kalian tonton ya. Nah, salam sehat dan semoga bermanfaat.